selalu. Nah, sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, kita lihat dulu yuk adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu. Ini dia. Kita pada akhirnya itu terima kasih asal makanan itu dan kebahagiaan ini. Terima kasih Yesus, amin. Siap tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami makan, berkati makanan ini dan berkati makanan ini agar tubuh kita selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah makanan kami yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah makanan kami terus-terusnya. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sudah menyaksikan tugasnya adik-adik yang tadi sudah ditampilkan. Sekarang kakak mau semoga nanti kedepannya adik-adik tetap mengerjakan tugas. Selanjutnya kita mau ibadah. Kita angkat satu hati kita dengan lagu Roh Kudus hadir di sini. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi,
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom lagi adik-adik. Sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita. Tapi sebelumnya kayaknya kita mau tes semangat dulu ya Kak. Coba ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Sama ada satu lagi deh jargon kita, apa tuh yang joy. Gimana tawanya? Joy. Sukacita. Gitu ya adik-adik, kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu. Joy. Sukacita. Baik adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan mau menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Ayo bang. Sambil tepuk tangan adik-adik boleh. Oh
mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik, sebelum memulai firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu boleh dapat kami pahami dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Terlebih-lebih kami manusia yang berdosa Tuhan. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama apa baru adik-adik? Baru ya? Oke. Sudah siap? Kita kakak bacakan, adik-adik boleh mengikutinya dalam hati ya. Oke, kita baca. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam
orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin ketika masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke adik-adik, nah kemarin-kemarinnya itu kita sudah merayakan hari kebangkitan. Yesus bangkit pada hari ketiga dari setelah kematian. Kemudian kemarin hari Kamis tanggal 13 kita sudah merayakan hari kenaikan pada hari ke-40. Nah sekarang kita merayakan hari apa ya adik-adik? Hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menjanjikan kita penolong atau roh kebenaran yang akan menyertai kita. Iya, jadi Tuhan pun menepati janji itu ketika harinya turun Roh Kudus. Dia benar-benar menepati apa yang telah dijanjikan kepada murid-muridnya. Dia akan mengirimkan penolong kepada murid-muridnya, yaitu roh kebenaran. Nah adik-adik, kakak mau kasih cerita sedikit tentang Pentakosta. Adik-adik nanti tonton ya video yang kakak bagikan tentang Pentakosta ini. Yuk mari kita lihat. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain.
Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat cuplikan video tentang Pentakosta ya, adik-adik, cerita tentang Pentakosta. Nah, pada saat terjadinya Pentakosta, apa yang terjadi sih adik-adik? Nah, coba adik-adik tadi buka Alkitabnya, kita baca yang ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi pas mereka duduk di rumah itu, terjadi tiupan angin yang sangat keras, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi pas terjadinya Pentakosta itu turunlah dari langit angin yang keras memenuhi seluruh rumah mereka dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Tadi di video tadi ada nyala-nyala api kan dihinggap di atas mereka ya. Nah, terus kemudian apa lagi adik-adik? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Setelah itu apa? Nah, tadi di video tadi kan ada orang yang suaranya nggak jelas seperti itu kan adik-adik. Nah, di ayat keempat adik-adik, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka semua itu berkata-kata yang lain gitu. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita? Ya, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk menolong, menghibur, dan mengingatkan kita untuk tetap setia dan belajar firman Tuhan. Iya, jadi ketika kan sekarang lagi masa-masa pandemi ya, masa-masa virus corona ya. Nah, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk apa?
Tadi kakak bilang untuk tetap setia dan belajar firman Tuhan. Setianya itu adik-adik harus setia mengikuti ibadah hari Minggu online ya. Nah, belajar dan di ibadah itu kita setia juga belajar firman Tuhan. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita, roh kebenaran yang menghibur kita, yang mengingatkan kita, yang menolong kita gitu. Jadi untuk itu kenapa makanya kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50 gitu adik-adik. Nah adik-adik, sampai sedemikian firman Tuhan, kita mau tutup dengan doa. Nanti kakak kasih tugas ya buat adik-adik kelas kecil ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau menyertai kami, Engkau menyertai kebaktian kami, Engkau menyertai firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan kebaktian kami Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati kebaktian kami, agar kami boleh bersemangat, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, mengakhiri firman Tuhan kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, ingatkan kami untuk ibadah setiap hari Minggu, kebaktian setiap hari Minggu dengan online ya Bapa. Tuhan Yesus, kami manusia yang berdosa Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan yang sering mengecewakan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau ngasih tugas untuk adik-adik kelas kecil. Tugasnya yaitu adik-adik menyanyikan dan pakai gerakan juga lagunya Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Gitu ya adik-adik ya. Nah, berhubung temanya tentang Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang dari Allah itu sendiri, yang berdiam diri di dalam hati kita, orang yang percaya. Nah, oke, oleh sebab itu tugasnya itu ya adik-adik ya, menyanyikan dan pakai gerakan lagu Bila Roh Allah Ada. Nanti habis itu di video ini adik-adik, kalau sudah, adik-adik videonya boleh kirim ke WhatsApp grup orang tua ya adik-adik ya. Kakak tunggu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom. Nah, kita sudah mendengarkan firman ya. Kayaknya adik-adik udah tahu nih tema kita hari ini. Coba temanya apa? Kalau gitu kakak bahas lagi temanya apa tadi kak? Temanya itu adalah turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu apa ya kak? Turunnya Roh Kudus itu bertujuan untuk menuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah. Contohnya gimana sih? Contohnya itu misalkan nih adik-adik kalau lagi sedih, pasti Roh Kudus itu akan memberikan sukacita dan memberikan semangat kepada adik-adik yang lagi sedang sedih. Wah, berarti mulai sekarang nggak boleh lagi ada yang sedih-sedih atau takut-takut ya kak ya? Harus semangat, belajar di depan. Oke deh, kalau gitu untuk merespon firman kita hari ini kita punya lagu apa kak? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Berarti bangkit diri ya kak? Bangkit diri, bersemangat ya adik-adik. Ayo bang. Oke, berapa nih kak? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
hilangkanlah corona dari bumi ini supaya aku bisa ke gereja dan ke sekolah dan ke rumah teman-teman yang lain dan ke rumah keluarga ya Tuhan. Dan tolonglah sembuhkanlah orang yang lagi sakit ya Tuhan, dan panjang umurkanlah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian kita pada hari ini. Sekarang adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahan itu adik-adik kasih ke orang tua dan orang tua akan memberikan kepada gereja. Nah, untuk merespon lagu persembahan kita pada hari ini, kita angkat satu pujian kita, lagu Aku bawa dan berikan persembahan. Ayo. Marilah kita berdoa dan menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.